Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dimas Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang sering muncul mengenai analisis perangkat lunak. Ya, langsung saja kita ke pembahasan. Pertanyaan pertama, mengapa kita perlu melakukan analisis kebutuhan perangkat lunak? Pertanyaan ini sering muncul. Kenapa kita melakukan analisis? Mari kita lihat jawabannya. Yang pertama adalah agar paham terhadap masalah. Maksudnya adalah agar kita memahami masalah secara menyeluruh yang ada pada perangkat lunak yang akan dikembangkan, seperti ruang lingkup produk perangkat lunak dan pemakai yang akan menggunakannya. Yang kedua adalah agar paham terhadap kebutuhan. Maksudnya adalah agar kita mampu untuk mendefinisikan apa yang harus kita kerjakan agar dapat memperoleh sesuatu yang dapat memenuhi keinginan ataupun kebutuhan dari pelanggan tersebut. Pertanyaan kedua, mengapa proses analisis menjadi hal yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak? Jawabannya adalah yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di pertanyaan pertama, proses analisis menjadi hal yang sangat penting dalam mengembangkan perangkat lunak, yaitu salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa sih? Kebutuhan dari pelanggan tentunya. Kita harus paham terhadap kebutuhan-kebutuhan yang pelanggan inginkan. Bahkan ada kebutuhan-kebutuhan baru yang pelanggan biasanya ajukan. Dan di situ kita harus paham bagaimana membuat perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Yang kedua adalah untuk memperbaiki kesalahan. Dalam perangkat lunak sendiri, biasanya terjadi beberapa kesalahan, seperti bug dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukannya proses analisis. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesalahan yang terjadi dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama ke depannya. Pertanyaan ketiga, siapa saja yang terlibat dalam analisis pengembangan perangkat lunak? Jawabannya adalah yang pertama adalah pemakai atau user. Pemakai atau user adalah kelompok orang yang mengoperasikan dan menggunakan produk final dari perangkat lunak yang dibuat. Yang kedua adalah klien. Klien adalah orang atau perusahaan yang mau membuat sistem untuk perangkat lunak tersebut. Jadi sistem dari perangkat lunak tersebut ditentukan oleh klien itu sendiri. Yang ketiga adalah sistem analis atau sistem engineer. Sistem analis adalah kelompok orang yang biasa melakukan kontak teknik pertama dengan klien dan bertugas menganalisis persoalan, menerima requirement, dan menulis requirement. Selanjutnya adalah software engineer. Software engineer adalah kelompok orang yang bekerja setelah kebutuhan perangkat lunak dibuat. Mereka bekerja sama dengan sistem engineer saat mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak dan membuat deskripsi perancangannya. Selanjutnya adalah programmer. Programmer adalah kelompok orang yang menerima spesifikasi perancangan perangkat lunak, membuat kode dalam bentuk modul, menguji, dan memeriksa modul tersebut. Selanjutnya adalah Test Integration Group. Test Integration Group adalah kelompok orang yang melakukan tes dan mengintegrasi modul. Selanjutnya adalah Maintenance Group. Maintenance Group adalah kelompok orang yang memantau dan merawat performa sistem perangkat lunak yang dibuat selama pelaksanaan.
dan pada saat modifikasi muncul, atau 80% dari pekerjaan. Selanjutnya adalah technical support. Technical support adalah orang-orang yang mengelola atau memanage pengembangan perangkat lunak, termasuk konsultan atau orang yang mempunyai kepandaian lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah staff dan critical work. Staff dan critical work adalah kelompok orang yang bertugas mengetik, memasukkan data, dan membuat dokumen. Oke, mungkin hanya itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.